Kalau kita melihat dari segi market, kita melihat bahwa, memang harga komoditas ada pelandaian dari, level yang cukup tinggi tahun kemarin. Tetapi kita melihat, dari segi market, level ya, sekarang ini lumayan cukup tersupport di harga terutama ada energy price at this level. Jadi kita melihatnya malah, dengan, dolar kemarin sempat, turun, ada kemungkinan bahwa, harga energi mulai, bentuk bottoming dan mungkin akan breaking higher gitu, ke depannya sampai akhir tahun ini. Jadi sehingga itu akan menyupport, pendapatan ekspor Indonesia yang mainly, on the energy sector, itu view kami dari market, players. Oke, malah justru Anda melihatnya akan breaking higher begitu ya Pak Roni. Dari Pak Andri sendiri seperti apa, tanggapan Anda terkait dengan tren harga komoditas yang saat ini juga terus, lesu begitu ya sejak awal tahun, seperti apa Pak Andri? Baik, terima kasih Mbak. Jadi saya ingin menambahkan lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Roni. Jadi memang kalau kita lihat bagaimana kinerja harga komoditas di mana tahun lalu mencapai peak-nya, ini memang searah dengan pemulihan ekonomi global di tahun 2022 yang lalu dan ekspektasi pelemahan dari ekonomi global juga di tahun 2023 ini. Kalau kita bandingkan berbagai indikator harga komoditas seperti harga batu bara, kalau lihat tahun ini year to date sudah turun 68%, padahal tahun lalu meningkat sebesar 138%, lebih karena sentimen perang Rusia dan Ukraine. CPO juga turun ya dengan sentimen yang sama. CPO itu bahkan sudah turun sejak tahun lalu, ya normalize sejak tahun lalu. Tahun ini 10,9%, tahun lalu sudah turun 23,7%. Nikel misalnya 29,5%, sementara kalau kita lihat di tahun yang lalu surplus atau naik 43%. Jadi dari gambaran-gambaran harga komoditas tersebut, sebenarnya tahun ini kita bisa katakan sebagai normalize ya dari apa harga yang sebelum 2022 kembali lagi kepada harga yang 2022. Tapi saya memang sepakat dan memiliki view yang sama dengan Pak Roni bahwa kalau kita lihat ke depan ya harga memang masih relatif tidak akan kita melihat tidak akan terjadi yang namanya commodity price crash ya di tahun 2023 ini. Kita sendiri masih melihat bahwa harga batu bara misalnya di tahun ini bisa mencapai 891 dolar per ton, sementara CPO itu ya batu bara sebesar 168. Jadi dengan kondisi yang seperti itu memang terjadi penurunan yes surplus neraca perdagangan dari sisi sumber daya alam di tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Namun sebenarnya kalau kita lihat masih cukup baik ya untuk menopang neraca perdagangan kita juga di tahun 2023 ini. Oke. Kalau kita lihat lebih bagaimana Mbak? Ya, Silakan. silakan lanjut Bapak. Kalau kita lihat lebih luas lagi, memang misalnya dari sisi neraca transaksi berjalan tahun lalu misalnya bisa surplus ya cukup besar ya. Tahun ini kita pun melihat akan terjadi defisit dari neraca transaksi berjalan, walaupun defisitnya itu hanya sekitar 0,5 sampai 0,6%. Jadi semuanya memang relatif di drive dari penerimaan dari sumber daya alam sendiri. Oke, baik. Itu Mbak. Baik. Tapi tadi yang bisa disimpulkan dari Anda Pak Andri begitu ya, walaupun pergerakan harga komoditas sudah mulai turun, tapi di sisi lain Anda melihatnya masih cukup baik begitu untuk menopang neraca perdagangan kita begitu ya Pak Andri. Tapi kalau kita lihat begitu ya, tadi rilis dari surplus neraca perdagangan kita, meskipun sebetulnya angka surplusnya naik begitu ya ketimbang bulan Mei 2023, tapi di satu sisi kita tidak melihat pergerakan yang sejalan dan seirama begitu dengan posisi rupiah kita. Di akhir pekan lalu, kemudian pagi hari tadi juga sempat di 14.900-an, tapi siang hari ini kembali ke level 15 ribuan. Anda melihatnya apa yang menjadi alasan di balik pergerakan rupiah yang melemah terhadap dolar hari ini, Pak Roni? Apakah memang berakhirnya sinyal windfall atau seperti apa? Ya, kalau kami lihat dari pasar ya, memang, level penurunan kemarin 3 hari yang lalu itu cukup tajam, di mana, kita mulai dari 15.200 ya levelnya, terus turun ke 14.900. Jadi sekarang kalau naik ke 15.000, dalam waktu 2-3 hari ini lebih ke konsolidasi setelah penurunan tajam itu. Dan penurunan itu memang disebabkan oleh, angka inflasi di US yang turun jauh, dari 4 ke 3%, di bawah ekspektasi ekonom di 3,1. Jadi kita melihatnya ini lebih ke masih dalam range trading,
bukan suatu sinyal yang Mhm. cukup apa ya ceritanya berubah tren. Jadi kita melihatnya masih dalam range trading masih di sekitar 15 ribuan gitu sekarang. Oke baik, artinya memang masih belum ada perubahan dari sisi fundamentalnya begitu, memang dari sisi, trading saja begitu, momentum begitu ya Pak Roni. Anda, melihatnya kalau Pak Andri seperti apa? Apakah memang setuju dengan pernyataan dari Pak Roni atau justru Anda juga bisa melihat begitu ya bahwa pergerakan rupiah yang melemah ini, sudah mulai ada sinyal-sinyal dari windfall yang mulai berakhir ataupun juga sinyal resesi begitu Pak Andri? Kalau saya melihatnya memang sama, jadi dilihat dari bagaimana sentimen market terhadap pergerakan indikator ekonomi Amerika Serikat sendiri. Jadi ini yang kita baca adalah bagaimana pergerakan US dollar-nya sendiri mengantisipasi atau melihat data-data yang keluar di minggu lalu ya. Kalau tadi disampaikan Pak Roni juga bahwa angka inflasi sudah mulai melandai, dan memang angka ekspektasi dari nilai tukar itu akan bergerak selalu ya nanti di bulan berikutnya, katakan di bulan Agustus ya, di bulan Juli, bulan Agustus dan September keluar data-data yang lain itu juga akan menggerakkan bagaimana posisi US dollar terhadap nilai tukar yang lainnya. Kalau dilihat dari sisi neraca perdagangan sendiri, sebenarnya sampai dengan terakhir ya kita lihat data trade balance kita itu sekitar 19,9 billion US dollar. Sementara tahun lalu sekitar 24,9 billion atau katakan 25 billion US dollars. Jadi terjadi penurunan tapi sebenarnya penurunannya tidak sampai yang katakan 50% sehingga kemudian menggerus cadangan devisa kita sangat drastis gitu. Jadi ini memang lebih banyak sentimen yang terjadi di capital market sendiri, terutama di stock market ataupun di pasar obligasi. Sampai dengan sejauh ini pun juga kalau kita lihat di pasar obligasi Indonesia itu masih terjadi year to date inflows ya. Kita lihat sampai dengan terakhir itu sekitar 81,2 triliun ya sampai dengan akhir minggu lalu net inflows. Memang pressure di bulan ini cukup besar karena the Fed-nya sendiri sudah mensinyalkan akan ada kenaikan Fed Fund Rate di bulan ini. Dan kemudian di bulan September nanti di meeting selanjutnya akan ada kenaikan Fed Fund Rate. Jadi yang mendrive adalah lebih banyak kemudian bagaimana angka-angka di Amerika Serikat sendiri.